Kembali di Newsroom, pemirsa, Pilkada sisakan sengketa, paslon tarung di MK. Saya masih bersama Bang Silvester, Mas Haikal, dan Bang Todung. Tadi menarik, saya ingin ke Bang Silvester. Bang Silvester, dari sisa waktu yang ada, ini sampai putusan pada bulan Maret. Menurut Anda, apakah ini adalah waktu yang cukup untuk mengefektifkan mempelajari bagaimana berkas perkara oleh masing-masing hakim? Ya, kalau melihat dari sisi waktu, saya pikir cukup ya. Apalagi hakim-hakim ini terbagi dalam 3 panel. Jadi masing-masing panel 3 orang. Anggap aja ya, ini dari kita ya, nggak tahu nanti terserah dari hakim MK bahwa 313 itu dibagi 3, jadi masing-masing 100. Ya kan, nanti di situ juga kan nggak semuanya akan memang diterima dan disidangkan, ya. Tapi nggak semuanya akan lanjut. Yang itu tadi kita lihat dari legal standing, bukti-bukti, termasuk dari ambang batasnya, apakah ini akan lanjut atau tidak nantinya. Jadi kalau menurut hemat saya sih waktunya cukup, ya. Dan memang dengan 3 panel ini tidak memberatkan. Kalau umpama satu panel 9 hakim gitu kan, wah ini kayaknya nggak cukup waktunya. Jadi kita optimis bahwa mudah-mudahan sengketa pilkada ini bisa diputus di bulan Maret itu dengan hasil yang transparan dan adil buat semua pihak. Oke. Saya Bang Todung. Bang Todung, selain juga rentang waktu yang disediakan, kemudian juga dari jaminan bagaimana hakim menjamin transparansinya dalam menangani perkara, apalagi yang menjadi tantangan pada saat sidang nanti? Ya, buat saya sih yang paling penting adalah kita itu jangan hanya orientasinya output putusan. Proses juga sama pentingnya dengan putusan. Nah, di sini tantangan dari semua panel ya yang akan memeriksa sengketa pilkada ini. Bulan Maret itu ya tentu kan tidak setiap hari sidangnya. Pasti satu panel itu menangani cukup banyak sengketa. Jadi ya bagaimana dia bisa menjamin memberikan sebanyak mungkin ruang bagi para pihak, pemohon, termohon, dan pihak terkait misalnya, untuk bisa mengajukan argumentasinya dan bisa menyampaikan bukti-buktinya yang diperiksa dengan sangat teliti oleh panel-panel yang dibentuk oleh MK ini. Sebab sekali lagi, integritas dari putusan MK itu penting ya dijaga. Sebab kalau misalnya ada ketidakpuasan, ya tidak ada upaya lagi. Putusan MK ini kan selesai, final and binding, tidak ada upaya banding. Jadi jangan putusan MK itu memberikan celah untuk sakit hati, untuk ketidakpuasan yang eksesif, sehingga mereka tidak percaya pada integritas MK itu sendiri. Nah, ini yang saya kepenting ya. Nah, tapi kedua, yang juga tidak kalah pentingnya, MK itu mesti membuat putusan yang cukup bernas dan meyakinkan dengan argumentasi yang cukup kuat. Jadi jangan ya membuat putusan yang ya sumir, yang sederhana ya, karena seolah-olah ya dibebani oleh banyak sekali pekerjaan, tidak keluar dengan argumentasi dan pertimbangan hukum yang cukup rasional. Nah, ini juga akan menimbulkan pertanyaan. Nah, sekaranglah waktunya MK untuk menunjukkan mereka punya kualifikasi menjadi MK yang betul-betul ya memberikan reasoning, ya legal reasoning yang cukup kuat untuk setiap putusan yang dilahirkan. Oke, Bang Todung, kalau tadi kita sebutkan ada 2 orang hakim yang katakanlah berpotensi dengan konflik kepentingan. Bagaimana kemudian Anda melihat mahkamah menjamin bahwa 2 orang ini ya memang tidak mempengaruhi pada saat sidang perkara? Ya, kalau kita bicara mengenai konflik kepentingan kan tergantung pihaknya juga. Ya. Nah, kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa 2 hakim MK itu 1 atau 2 ya, itu memang punya ya konflik dengan salah satu pihak yang beracara, ya tentu harus ada kejelasan dari pihak MK sendiri. Ya, nah di sini dituntut 2 hal. Hakim MK-nya sendiri harus mengundurkan diri, ya, atau kedua pihak ya yang berperkara itu mesti terbuka dan transparan meminta kepada yang bersangkutan untuk mengundurkan diri. Nah, dua-dua ini mesti dilakukan. Jadi tidak hanya menuntut MK, tapi ada peran aktif dari pemohon, pihak terkait maupun termohon. Oke, baik. Nah, ini menarik. Saya ke Mas Haikal. Mas Haikal, apa indikator sebuah permohonan ini kemudian diterima sampai disidangkan oleh Mahkamah Konstitusi? Ya, tentu kalau kita berbicara dengan suatu permohonan, ada banyak ya yang kemudian perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun yang pertama kali biasanya kemudian dipertimbangkan adalah yang berkaitan dengan syarat-syarat formilnya.
Itu mulai dari misalnya waktu pendaftaran permohonan, karena kan waktu itu diatur dalam undang-undang, hanya 3 hari kerja setelah penetapan. Dan penetapan ini kan berbeda di setiap daerah, sehingga itu akan menjadi menarik juga untuk diperhatikan apakah ada permohonan yang kemudian di luar waktu yang diberikan. Lalu kedua, berkaitan juga dengan kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Nah, tadi saya sudah sempat singgung bahwa berdasarkan data yang kemudian kami coba telusuri dari website Mahkamah Konstitusi, ada sejumlah perkara itu yang diajukan oleh masyarakat. Nah, kalau kita melihat di dalam undang-undang dan juga peraturan Mahkamah Konstitusi, masyarakat itu tidak merupakan pihak yang kemudian diberikan hak untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan sengketa hasil pilkada. Nah, itu akan menjadi menarik juga apakah kemudian nanti MK melihat bahwa ada satu pertimbangan khusus yang kemudian diberikan yang sehingga bisa meloloskan permohonan yang disampaikan ataupun dimohonkan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah yang berkaitan dengan dalil-dalil permohonannya. Nah, tadi kita juga sudah sempat singgung, Bang Silver Stars juga sempat singgung bahwa ada ambang batas yang kemudian harus dipenuhi. Ada 2%, 1%, atau bahkan ada yang 0,5% gitu kan. Nah, itu yang kemudian harus dipenuhi juga untuk bagi pasangan calon atau yang kemudian ingin menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dan kita bisa lihat juga dalam beberapa kasus, misalnya di pemilihan gubernur Sumatera Utara, pemilihan gubernur Jawa Tengah misalnya, yang kalau kita lihat persentasenya itu jauh sekali, lebih dari 10%, yang kemudian kalau hanya dihitung secara matematis, tentu itu tidak memenuhi ambang batas yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi ada banyak sebenarnya yang kemudian perlu dipertimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi, baru kemudian bisa masuk kepada persidangan pembuktian di mahkamah ya. Namun yang satu yang kemudian selalu kita lihat ya, Mahkamah Konstitusi tidak akan pernah kemudian menggugurkan suatu permohonan ya. Sepanjang yang saya ketahui, tidak pernah menggugurkan suatu permohonan seketika setelah permohonan itu diterima ataupun didaftarkan. Tetap akan dilakukan proses pemeriksaan pendahuluan untuk melihat apakah kemudian berkas tersebut layak untuk diteruskan ataukah tidak, dan ataukah ada pertimbangan-pertimbangan lain yang kemudian bisa digunakan Mahkamah Konstitusi untuk meneruskan proses pemeriksaannya. Karena satu hal yang perlu kita lihat, salah satu contohnya adalah yang terjadi di pemilihan DPD Provinsi Sumatera Barat pada saat Februari kemarin. Salah satu pemohon yang pada saat itu adalah Bapak Irman Gusman, yang notabene-nya bukan merupakan calon anggota DPD atau dalam konteks ini bukan merupakan peserta pemilu, tetap diberikan Mahkamah Konstitusi hak untuk kemudian melakukan gugatan. Jadi ada beberapa konteks yang tentu itu sangat kasuistis dan perlu kita lihat ke depannya seperti apa. Dan ini juga tentu menjadi tantangan tersendiri ya bagi Mahkamah Konstitusi, karena untuk pertama kalinya sengketa pilkada secara serentak juga ditangani secara bersamaan di Mahkamah Konstitusi. Terima kasih Mas Haikal sudah bergabung bersama kami di iNewsroom. Pak Silvester Matutina juga terima kasih sudah hadir di studio. Bang Todung, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Bapak-bapak, sehat selalu.